Merici Sumilat. Nomor induk mahasiswa 1908-1103-004. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi. Judul: Pengaruh Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Pegawai Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa. Latar belakang: sebagai bagian dari suatu mekanisme yang membangun sistem kehidupan yang kompleks dari suatu negara, manusia merupakan komponen yang paling penting secara hierarki dalam semua kegiatan subsistem yang dijalankan oleh suatu negara, terutama dalam semua sendi kehidupan pembangunan. Dalam hal ini, organisasi pemerintah yang dibentuk pada dasarnya bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan nasional. Bagi pemerintah, pelaksanaan pembangunan sektor pedesaan secara keseluruhan selain ditentukan oleh potensi desa itu sendiri, dalam strukturnya berada dalam pengawasan suatu unit kerja yang dibentuk berdasarkan potensi wilayah yang dikenal dengan kecamatan. Sebagai suatu organisasi kecamatan, pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pemerintahan yang berskala besar, di mana di dalamnya terdapat komponen sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi. Secara teoritis, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan ditentukan oleh faktor kepemimpinan sebagai motivator organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian ini, maka penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Tompaso untuk mengkaji hubungan antara kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai yang ada. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang diangkat dalam rencana penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai Kecamatan Tompaso. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai Kecamatan Tompaso. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari rencana kegiatan penelitian ini adalah: yang pertama, sebagai sumbangan pemikiran bagi pimpinan dan pegawai Kecamatan Tompaso dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kedua, sebagai penerapan ilmu yang penulis dapatkan selama mengikuti kegiatan kuliah. Kemudian tentang kepemimpinan. Manusia sebagai sumber daya paling utama dibandingkan sumber daya lainnya, misalnya sumber daya alam. Sumber daya manusia adalah hasil akal budi manusia itu sendiri yang dikaruniakan oleh Tuhan, disertai pengetahuan serta pengalaman yang dikumpulkan dengan sabar melalui jerih payah dan perjuangan yang sangat berat. Menurut Tangkudung 1996, kepemimpinan adalah suatu pola yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu harus mempunyai kemampuan mempengaruhi serta menggerakkan orang lain. Ia harus mempunyai kesanggupan mempengaruhi orang lain agar supaya timbul keinginan untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas dalam rangka pencapaian tujuan. Pengertian perilaku pemimpin. Menurut Manulang 1996, ada 3 pendekatan utama dalam menelaah perilaku kepemimpinan. Yang pertama,
Pendekatan yang pertama memandang kepemimpinan sebagai penimbulan suatu paduan ciri. Pendekatan yang kedua berupaya mengidentifikasi perilaku yang berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif. Sedangkan pendekatan yang ketiga mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepemimpinan, yang selanjutnya menimbulkan pendekatan kontogensi terhadap kepemimpinan dengan berupaya mengidentifikasi faktor-faktor mana dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan yang paling besar atau paling penting dalam suatu rangkaian situasi atau keadaan tertentu, serta melamarkan gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam situasi atau keadaan tertentu. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan dorongan-dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang individu yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku menurut Gibson 1996. Pengertian motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Nawawi 1996, motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat makna pekerjaan yang dilaksanakannya. Pekerja yang secara berdedikasi semata-mata karena merasa memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan atau mewujudkan realisasi dirinya secara maksimal. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar dari pekerja sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskan melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Misalnya, berdedikasi tinggi dalam bekerja karena upah atau gaji yang tinggi, jabatan atau posisi yang terhormat, atau memiliki kekuasaan yang besar, pujian, hukuman, dan lain-lain. Hipotesis. Hipotesis yang ditetapkan dalam kegiatan penelitian ini adalah motivasi pegawai dalam bekerja dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan yang ada. Penelitian. Dalam metode penelitian ini ada dua metode yang dipergunakan, yaitu metode persuasive sampling yang dipergunakan dalam pengambilan data dan metode analisa kuantitatif dengan menggunakan analisa statistika, regresi, dan korelasi berganda. Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Data primer yang diperoleh dengan melaksanakan 1. Observasi, pengamatan dan wawancara, suatu teknik pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan objek penelitian. Kedua, questionnaire, suatu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan. Yang kedua, data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengumpulkan bahan-bahan teori sebagai salah satu landasan dalam menganalisa masalah yang ada. Yang menjadi sumber data yaitu pegawai kecamatan Pempasan dan sampel. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kecamatan Pempaso, sedangkan yang ditetapkan menjadi sampel berjumlah 25 sampel. Dan penelitian dan definisi operasional. Yang menjadi variabel X dalam penelitian ini adalah
Kepemimpinan yang didefinisikan sebagai pola kepemimpinan dalam menjalankan organisasi, sedangkan yang menjadi variabel Y adalah motivasi kerja pegawai yang didefinisikan sebagai keinginan para pegawai untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan pola kepemimpinan yang ada. Untuk menganalisis data guna memecahkan masalah yang dihadapi, maka digunakan analisa regresi dan korelasi sederhana. Pada pengukuran analisa regresi digunakan formula umum dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah motivasi kerja, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan X adalah pola. Deskripsi lokasi penelitian. Kecamatan Tompaso merupakan salah satu kecamatan yang secara geografis masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Minahasa dengan luas wilayah 15,59 km persegi. Kecamatan Tompaso dibentuk berdasarkan SK Bupati tanggal 7 Maret 1962. Dari segi pemerintahan Kecamatan Tompaso terdiri atas 10 desa, yaitu Desa Tender, Desa Kemanga, Desa Kemanga 1, Desa Sendangan, Desa Libah, Desa Talikuran, Desa Tempok Selatan, Desa Tempok, Desa Tolok, dan Desa Tolok 1. Ibu kota Kecamatan Tompaso terletak di Desa Libah. Berikut di sebelah saya merupakan tabel luas wilayah di desa-desa yang ada di Kecamatan Tompaso berdasarkan sumber statistik Kecamatan Tompaso. Hasil dan pembahasan. Untuk menganalisa data hasil penelitian yang diperoleh melalui daftar pertanyaan yang diberikan kepada 25 pegawai yang dijadikan sampel, terlebih dahulu disusun suatu tabel untuk melihat penyebaran skor individu pada variabel X, dalam hal ini kepemimpinan, dan variabel Y, dalam hal ini motivasi kerja. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Perilaku pemimpin menjalankan organisasi di Kecamatan Tompaso dalam upaya mencapai tujuan organisasi mempengaruhi motivasi kerja yang dihasilkan oleh para karyawan, sehingga dengan sendirinya akan mempengaruhi produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan, baik perangkat desa maupun masyarakat yang ada. Saran 1. Hendaknya pimpinan lebih meningkatkan lagi kualitas kepemimpinannya agar supaya dalam menjalankan organisasi akan dapat dengan baik, sehingga dengan sendirinya akan dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan organisasi. Yang kedua, hendaknya pimpinan menempatkan para karyawannya sesuai dengan keahlian atau disiplin ilmu yang dimiliki, serta memperhatikan apa yang menjadi aspirasi dari para karyawan atau perangkat desa.